SPKD tingkat kota kabupaten atau tingkat kota, maka juga ada penyusunan PJM tingkat kota. Proses penyusunan PJM tingkat kota ya seperti yang kita ceritakan tadi. Dari kelurahan itu pasti PJM-nya ada. Cek di kecamatan ada tidak. Nah, kalau ke kecamatan ini PJM kelurahan tinggal ditambah dengan program penanggulangan kemiskinan yang ada di masing-masing dinas teknis di tingkat kecamatan di UPT itu. Kalau teman-teman di kecamatan mau melaksanakan intervensi kemiskinan ya tidak masalah. Tapi saya kira teman-teman fasilitator sudah overload tugasnya. Maka di tingkat kecamatan lakukan kompilasi PJM kecamatan. Nah, masuk ke PJM kota akan lebih mudah. Karena kalau PJM kota hasil dari analisis kemiskinan, hasil dari refleksi kemiskinan ditambah dengan program penanggulangan kemiskinan yang ada di masing-masing SKPD. Ini siapa yang melakukan? Ini yang melakukan KBP plus TKPKD. Kalau sudah ada PJM-nya, kalau sudah ada SPKD-nya, maka setelah membangun relawan apa setelah melakukan FGD represi kemiskinan, itu berarti tidak membuat SPKD baru. Sama dengan PJM, kalau PJM tahun 1 sudah dibuat, tahun 2 tidak usah buat PJM lagi. Dia harus melakukan review terhadap PJM. Di tingkat kota juga melakukan review terhadap SPKD. Mana yang sudah, mana yang belum, mana yang akan ditambahkan. Siapa yang punya peran untuk ini? Itu KBP dan TKPKD berperan dalam melakukan review terhadap penanggulangan kemiskinan terhadap SPKD. Selain itu peran KBP di mana? Selain itu peran KBP ada pada bagaimana kemudian melakukan channeling, melakukan kemitraan, menyambungkan, memfasilitasi BKM untuk bermitra dengan baik dengan Pemda atau juga dengan stakeholder yang lain. Karena sekali lagi kasihan juga kalau BKM harus jalan sendiri. Kalau harus jalan sendiri BKM, maka akan ada BKM yang banyak bermitra dan ada juga BKM yang tidak keluar dari kelurahan. Nah, peran KBP di sini mensupportnya. Maka terus. Nah, kalau ini yang kita harapkan tadi. Jadi proses perencanaan terus dilaksanakan dan dilakukan oleh secara lembaga oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena KBP itu adalah komunitas belajar, maka ya kegiatannya belajar. Ketika kita mendiskusikan apapun sama dengan saya, apapun ya belajar. Ketika ke lapangan ya juga belajar merasakan apa yang dilakukan oleh BKM. Ketika mendorong tingkat kota, ya sedang belajar bagaimana pemerintah daerah juga ikut berempati dengan proses itu. Nah ini mekanisme proses belajar dalam KBP sama dengan yang tadi. Makanya kenapa harus bareng dengan yang siklus kota. Lobby-lobby kelompok strategis sama. Kita tidak pernah membedakan kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan dengan tingkat kota. Cuma memang kalau tingkat kota lebih simpel dan tidak banyak. Awalnya tetap lobby, artinya lobby itu silaturahmi lah. Silaturahmi kepada pemangku kepentingan, kepada wali kota. Bisa dibayangkan kalau KBP sama sekali tidak dikenal oleh tingkat kota, ya tidak ada yang bisa dilakukan kegiatan. Makanya KBP menjadi penting ketika aktif karena dia akan punya akses. Lokakarya orientasi kota kabupaten.
Itu kan tugas konsultan. Iya, tugas konsultan. Tapi konsultan tidak mungkin bisa melaksanakan sendiri. Makanya penting ada KPP. Termasuk lokat area kecamatan yang siklus yang tadi itu di situ ada KPP bareng. Itu makanya jadi aneh kalau kemudian kota kabupaten KPP-nya ada, tapi tidak ikut dalam kegiatan siklus, pasti tidak jalan. Tapi kalau KPP di kota kabupaten itu ikut dalam kegiatan siklus, ya karena itu yang difasilitasi, pasti dia akan jalan. Nah, setelah itu kan diskusi tematik, kunjungan lapangan dan wawancara, yaitu yang dilakukan oleh KPP di seluruhnya. Dia datang ke lapangan, melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian ditarik lagi menjadi diskusi di tingkat kota, sehingga akan menjadi banyak, karena penting untuk membangun relawan kemiskinan. Kalau KPP hanya 10 orang, ya tahun depan bisa 11, 12, karena ya proses di lapangan perlu ditekan ke tingkat kota. Dan KPP itu sangat cair. Kemudian dilakukan juga serangkaian FGD untuk persoalan-persoalan kemiskinan, untuk persoalan-persoalan asesmen kemiskinan. Terus kemudian, KPP juga punya peran untuk melakukan penguatan terhadap kelembagaan di TKPKD. Jadi memang kenapa dari tadi KPP dikatakan sangat penting, ya karena memang ini KPP memiliki peran untuk melakukan penguatan terhadap TKPKD. Makanya yang luar biasa itu kalau KPP aktif jalan, kemudian TKPKD-nya juga jalan, itu luar biasa. Kalau TKPKD tidak aktif atau belum maksimal, maka KPP memberikan ruang untuk memaksimalkan ini. Nah, salah satunya juga KPP melakukan review penyusunan SPKD, termasuk PJM Pronangis tadi. Jadi kalau yang kuning ini seluruh siklus dilaksanakan di tingkat masyarakat, kalau yang atas di tingkat kota. Kalau lihat tanah, itu memang sumbernya dari bawah. KPP melakukan analisis tadi seperti tematik di bawah di masyarakat, kemudian mendiskusikan di tingkat kota. Itu bedanya. Kalau masyarakat ya hanya di situ, BKM itu hanya di tingkat kelurahan, fasilitator ya hanya di tingkat kelurahan. Fasilitator tidak akan semuanya ikut dalam KPP. Ada memang 1-2 misalkan yang ikut, tapi tidak semuanya. Tapi kalau KPP dia akan ikut di tingkat masyarakat walaupun hanya sampel. Memang kalau KPP karena orang cerdas ya tidak semuanya, cukup melakukan sampling saja. Kalau KPP melakukan sampling saja, KPP melakukan semua kelurahan, ya apa bedanya kalau dengan fasilitator kan gitu? Ya itu bedanya. Namanya juga belajar ya, tidak harus semua. Tapi hasilnya akan memberikan pengaruh efek yang sangat positif terhadap tingkat kota. Gitu. Nah ini kira-kira yang dilakukan oleh KPP, sehingga kita sangat berharap KPP memberikan peran yang luar biasa di sini. Teruslah langkahnya ke ranking, kalau ini rencana. Nah, putar yang atas tadi. Yang tadi udah. Ini ke atas. Ini master skedul tingkat kota, Bapak Ibu sekalian. Ini kemitraannya. Yang tadi saya bilang kita berharap pada pokja kemitraan itu sosialisasi internal forum KPP. KPP lagi kan? Penyusunan rencana kerja oleh pokja kemitraan dan KPP tentu saja. Identifikasi potensi internal, kemudian review kebijakan. Saya kira memang ini ada siklusnya. Kalau ini siklus kotanya.
ini master sekretariat kota, sama dengan apa yang tadi di alurnya ini. Membangun komunitas pelajar perkotaan, kan ada gitu. Terus langsung ke kita ya. Ada yang kita lihat yang punya kota Kalsel. Nah, atas ini tadi kata sih. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, hanya mengingatkan saja, ini penilaian triwulan tingkat kota yang saya sebutkan tadi. Jadi terdiri dari pemenuhan DDUB, apakah DDUB-nya sama dengan persentasenya. Nah kalau DDUB-nya lebih dari 5%, itu dia nilainya 2. Kemudian SPKD, PGM kota juga ada. Di sini keadaan KBP. Artinya kalau KBP-nya tidak ada, dia akan berpengaruh terhadap penilaian kota. Keadaan kemitraan itu kan juga sangat tergantung dengan KBP. Dukungan dana Pemda ini kan juga harus ada yang mengingatkan KBP di situ. Keadaan TKPKD kita memang berikan rekor. Terus replikasi program, integrasi perencanaan pembangunan. Nilainya memang tidak banyak, hanya baik ada tidak ada. Ini yang akan kita nilai selama 3 bulan sekali, sehingga Kota Tangerang Selatan ada di peringkat berapa coba setelah ini? 2. Terus, nah ini di Banten, Kota Tangerang Selatan di nomor berapa tuh? Memang itu yang paling atas tuh. Nomor 16 berapa tuh? Nah itu 15. Dari 30 berapa itu? 111. Dari 111. Makanya dari tadi saya sampaikan kita ingin juga yang lain ikut ke sini. Ada kurang lebih ada 3 atau 4 indikator penilaian terbanyak, itu KBP, sama dana Pemda, TKPKD. Di sini nilainya 2. Sehingga nggak tahu kalau bulan ini, triwulan ini mungkin ya kita akan informasikan lagi yang bulan ini kalau kita sampaikan kemarin. Artinya apa yang kami sampaikan tadi itu by data. Ini datanya ada dan sehingga kami berharap Kota Tangerang Selatan juga bisa memberikan warna kepada yang lain. Oke, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Berapa nih dia nih? Sekali lagi saya secara pribadi mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Gabriel atas presentasi yang sudah disampaikan panjang lebar, cukup komprehensif. Tinggal kopi master nanti para teman-teman konsultan ini untuk bisa mendapatkan data itu. Akan tetapi ada pokok-pokok pikiran dari yang disampaikan oleh pembicara tadi terkait dengan tupoksi kita masing-masing. Di sini ada KBP, ada konsultan, kemudian juga ada yoga. Ini ada keterkaitan satu dengan yang lain dalam satu tujuan yang dimana dari kita sudah bisa memahami. Bapak dan Ibu sekalian dan Kang Bahtiar terkait dengan keberadaan KBP Kota Tangerang Selatan, setahu dan seingat saya tadi apa yang disampaikan oleh Kang Bahtiar, persentase kegiatan FGD, diskusi tematik lapangan, lalu kita membangun channeling, kemitraan dengan pihak-pihak terkait itu terdokumentasikan dengan baik dan itu memang sudah kita lakukan. Tinggal memang tahap kepada peningkatan kualitas dari personal, kemudian kualitas komunikasi kita, kualitas koordinasi kita dengan pihak terkait itu memang belum maksimal kita lakukan dikarenakan memang setiap kali kita melakukan diskusi dengan mengundang
berbagai pihak yang satu memang selalu berlainan orang, tidak melulu yang bersangkutan, sehingga memang harapan kita dalam sabda kami tema ini kita kepengen secara komprehensif ini kan bisa diatur dengan itu yang pertama. Yang kedua, kita kan dengan beberapa kali melakukan kunjungan lapangan, terakhir kita mengadakan diskusi tematik itu di 54 kelurahan yang tergabung di dalam kecamatan. Itu saya mengikuti dari 7 kecamatan itu 6 saya ikuti, 1 saya berhalangan hadir karena waktu itu saya dunia Obama jadi tidak bisa hadir. Jadi apa namanya, dalam kegiatan itu kan kita diskusi jam 9 dimulai berakhir jam 4 sore, mengkaji dari berbagai macam tema-tema yang situasional. Dihadiri narasumber pada saya dari Bapeda bidang sosmas. Ini banyak aspirasi yang tertampung, lalu di situ kita rumuskan, kita rekomendasikan, kita dokumentasikan, dan itu sudah bisa kita lakukan. Dan itu tidak jauh beberapa bulan yang lalu kita lakukan itu dalam rangka persiapan penyusunan dokumen PJN, review PJN. Jadi banyak varian yang sudah kita lakukan melalui KBP, namun lagi-lagi memang betul bahwa KBP ini adalah forum cair, tidak ada supporting pembiayaan dari apa namanya, dari pihak-pihak tertentu. Semuanya kita bangun dengan semangat kerjasama dengan Distapot, dengan Bapeda, dengan pihak lain, gitu kan. Nah, ke depan memang kan kita ingin ada pengembangan strategis yang cerdas terkait kerjasama, karena di Tangsel ini Perda ISR ini kan juga disahkan, ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan koordinasi dan komunikasi peluang-peluang ini. Nah, ke depan saya memang di samping berdiskusi dengan teman-teman, kebetulan saya punya teman tidur di Horkos, jadi saya banyak melakukan komunikasi terkait bagaimana ini menyamakan persepsi dan perspektif ke depan dalam rangka sinergitas yang sama-sama sebenarnya beda. Jadi kalau saya ini kan share dengan teman tidur saya yang posisinya ini korpot, saya di KBP, itu ada wilayah etika kerjasama yang tidak mungkin bisa dikristalkan. Misalkan saya bisa mengintervensi dengan pemikiran saya kalau program itu keterkaitan misalkan yang sifatnya kerjasama. Tapi kalau yang sifatnya internal, siklus yang sudah paten berjalan secara normatif, saya tidak bisa melakukan itu. Nah, misalkan saya punya rencana akan mengadakan sebuah acara yang pertama itu ekspos program PNPM Kota Tangerang Selatan yang akan dilakukan oleh KBP. Jadi kita akan mengekspos dari 2009 sampai 2013 terkait dengan program PNPM yang sudah dilakukan, kan? Karena ini banyak juga yang belum terkuat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman PNPM perkotaan melalui BKN, kan? Nah, kita akan ekspos ini dalam rangka ulang tahun Kota Tangerang Selatan tanggal 26 November. Yang kedua, KBP akan mengadakan KBP World. KBP World ini kita akan memberikan satu penghargaan kepada BKN yang menurut kita terbaik sesuai dengan kriteria yang sesungguhnya penilaian kayak tadi misalkan dari berdaya kemandiri. Nah, ini persepsinya pun belum sama. Nah, kita akan memberikan award kepada BKN yang memang ini persyaratannya itu memadai, dari kelembagaan, dari personal, dari progresnya dan lain sebagainya. Nah, saya secara pribadi
dengan teman-teman KBP, dengan teman-teman BKN, dengan ibu-ibu PJOK, dengan UPK, UPR itu ada ikatan emosional karena interaksi komunikasinya itu terbangun setiap saat. Nah, oleh karenanya, mari kepada teman-teman, ibu dan bapak, dan ini dari PJOK ini ibu, ada bapak ini yang melulu memang setiap kalau kita undang wajahnya tidak asing kan. Artinya PJOK yang peduli, yang proaktif, yang disampaikan besok. Ini ada alih kelola, rencana alih kelola, gitu kan, dari A pindah ke B. Ini kita harapkan ini PJOK ini bisa jemput bola, kemudian bisa melakukan aksi-aksi yang positif. Kalau misalkan itu konsultan Pak, komunikasinya agak tersumbat, agak terhambat, maklum saja yang namanya konsultan, apalagi BKN gitu kan. Nah, ini harus jembatan. Saya sebagai teman-teman KBP akan memediasi bagaimana supaya nanti alih kelola, kemudian apa tadi yang semalam istilahnya itu mengintegrasikan semua potensi ini supaya ini bisa muncul ke permukaan sebagai pilar untuk bagaimana kita mengentaskan kemiskinan di wilayah Tangsel ini bisa berjalan efektif. Mungkin itu gambaran dari apa yang disampaikan oleh Kang Bahtiar tadi terkait dengan program dan lain sebagainya. KBP secara spesifik sudah bisa merespon itu kan. Nah, tinggal bagaimana penguatan penajamannya kita bekerja sama dengan pihak lain, karena tadi di sini stressingnya adalah KBP harus banyak melakukan aksi-aksi positif terkait dengan program penanggulangan kemiskinan. Baik, Bapak dan Ibu ada waktu kita 15 menit prepare sholat Jumat. Jadi ada yang mau ditanyakan, dipersilakan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Bahtiar terkait dengan berbagai macam hal dari fungsi-fungsi keberadaan KBP, kemudian PJOK, BKN, dan lain sebagainya. Mangga dipersilakan. Kita dari KBP tidak, silakan hanya kita. Yang keras suaranya. KBP mah jangan nanya, jawab. Ada pertanyaan? Enggak ada. Mic, ada mic. Kedua Pak Jody. Enggak, tolong enggak. Ada lagi? Kita, Pak Jody, dua-dua dari KBP, dari konsultan. Iya. Tapu, Tio, Haji Hamdi, Kambo, Kang Fauzan. Ya, tidak, silakan Pak. Yang singkat Pak, pertanyaannya. Oke, Pak Jody. Katakan Pak. Yang apa? Yang terang yang terang. Ya, terima kasih. Kita merasa tersanjung dari apa yang disampaikan bahwa KBP di Tangsel, kalau saya simak dan saya dengarkan bahwa kualitasnya itu kalau boleh dibilang di atas rata-rata. Nah, sampai sejauh mana karena saya kebetulan jadi anggota KBP walaupun memang sifatnya cair, kalau Dewan PB, Dewan Kawan PB itu ada namanya istilahnya keanggotaan tetap, tapi tetap ya di bawah rata-rata ya yang saya sampaikan. Kita belum pernah sampaikan atau kita belum pernah declare bahwa sejauh mana sih kita punya parameter atau menjadi suatu tujuan bahwa KBP itu harus seperti ini. Nah, parameter yang kita kemukakan ini belum pernah tersampaikan secara baik kepada masyarakat. Nah, begitu juga tadi saya mendengar bahwa untuk kepengurusan 1 tahun ke belakang, karena seperti yang tadi disampaikan bahwa
untuk forum BKM itu kita rata di Kota Tangerang Selatan forumnya. Nah, apa kira-kira menjadi kalau saya melakukan suatu kegiatan, pasti saya punya, kalau bahasa yang saya ambil dari Pak Ismedi adalah yang terukur. Nah, bahasa itu yang belum pernah disampaikan atau tersampaikan. Gitu. Nah, oleh sebab itu dengan kita punya kerjasama antara BD Loka, KBP dan juga BKM dalam hal ini yang ada sekarang ini sebagai bagian besar adalah pastor, fasilitator. Nah, itu bagaimana korelasi atau kita punya hubungan itu sampai sejauh mana? Nah, tetapi yang mau saya sampaikan, apa sih tolok ukurnya atau parameter kalau kita sudah berhasil nih KBP? Karena kalau kita lihat bahwa KBP ini kan sifatnya cair, bisa saja kita diskusi di rumahnya Pak Ismedi itu salah satu bagian dari KBP, padahal di situ kita padahal ngopi biasa sebetulnya, tetapi memang kadang-kadang mengarah ke situ. Nah, oleh sebab itu saya merasa belum sampai tahap bahwa kami berbuat sudah optimal. Kalau maksimal, saya tidak pernah bicara masalah maksimal, karena maksimal itu titik optimum yang paling tinggi. Tapi saya bilang yang paling optimal saja. Sampai sejauh mana sih harusnya kita itu seperti apa? Nah, tadi yang disampaikan di situ bahwa seolah-olah akhirnya kita men-take over kegiatannya, sifatnya itu untuk BKM ada di kita semua, ada di KBP, padahal tidak. Kita adalah sebagai komunitas belajar perkotaan yang sifatnya apa di situ, kita memberikan masukan dan juga masukan pun itu tidak harus diterima. Gitu. Ini kan kita kadang-kadang karakter beda-beda karakter yang ada di suatu wilayah itu beda antara mungkin di Serpong Utara dengan di Setu atau di daerah Pondok Aren untuk Banten ya, ini beda karakter. Nah, sebab itu yang mau saya sampaikan apa sih parameter dari itu semua, dan KBP itu mau dibawa kemana kan begitu. Nah itu yang terima kasih. Baik. Jadi kemudian Pak Jody, namanya Pak Jody. Beliau ini alumni tokoh Profur di Kota Tangerang Selatan. Beliau ini memang layak untuk mendapatkan KBP Award. Pak Jody ini mantan koordinator BKM Kelurahan Bambu Apus dan mantan ketua Forum BKM Kota Tangerang Selatan. Sejarah PNPN membuktikan yang pertama kali menghadirkan pada saat itu PLT Wali Kota Pak MP Saleh dan Ibu Hajah Airin Rahdiani yang pada saat itu datang dalam acara lokakarya PNPN. Apa jadilah orang. Jadi beliau ini orang yang selalu gelisah, orang yang selalu tidak selesai dalam pemikirannya terkait dengan berbagai hal, dan kekuatannya sangat luar biasa. Orang yang tidak pernah kuat dalam segala hal. Maka ada pertanyaan-pertanyaan yang mengkoreksi konstruktif terkait dengan peran-peran yang selama ini dilakukan. Nah, beliau ini orang profesional, Pak. Jadi orang profesional yang kalau melihat sesuatu itu dengan ukuran-ukuran tertentu, jika itu tidak rasional, ya kan, maka dengan kacamata Pak Jody yang jelas sesuatu akan berbeda. Nah, begitu juga dengan program penanggulangan kemiskinan. Jiwa kerelawanannya ini sudah tidak diragukan lagi. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Jody? Aktivis gereja yang muncul tahun ini sangat orang soleh, termasuk orang soleh yang peduli Pak Jody. Jadi terima kasih Pak Jody. Silakan Kang Bagja untuk mengapresiasi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jody. Terima kasih. baik, mungkin Pak Jody tidak kenal saya. Saya biasa begitu.
Bukan kenal dari ngobrol, Pak. Bukan. Saya kebetulan pernah jadi korpor Kota Serang dan Kota Tangerang, dan kita biasa ada pertemuan di tingkat provinsi. Saya bisa menghitung dengan jari begitu ada forum yang meminta BKM untuk nanya. Ya itu dari Pak Jody. Makanya saya kenal beberapa pertemuan itu ya. Saya juga belum tahu dari BKM mana gitu, ternyata di Tangerang Selatan. Nah, karena jarang ada pertemuan dan BKM Kota Tangerang Selatan belum ada, dan belum ada lagi yang sering ngacung gitu Pak. Artinya bukan aja tapi memberikan kontribusi kepada itu. Tapi terima kasih Pak. Bapak sekalian, memang itu yang kita dan semua harapkan, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia lakukan. Kalau kemudian kita merasa bahwa KPP ini sudah sangat optimal menurut orang lain, kemudian bapak-bapak di sini merasa optimal, ya selesai sudah, tidak akan kemana-mana. Tapi ketika bapak-bapak merasa ini belum sampai pada tahap yang diinginkan, itu malah pelajaran bagi kita semua untuk terus meningkatkan kapasitas, karena KPP memang perlu belajar. Nah, karena KPP ini cair, maka ukuran-ukurannya juga yang tadi penilaian itu sederhana sekali. Misalkan ini, KPP kalau di penilaian kita, KPP melakukan pertemuan minimal 6 bulan sekali. Hanya itu salah satunya. Kemudian siklus yang tadi ada di tingkat kota, KPP memang terlihat di situ, tapi bukan pada tataran teknis, lebih pada tataran melakukan analisa. Makanya kan studi tematik itu analisa dan melakukan diskusi ulang. Untuk apa? Nanti di tingkat kota itu diberikan kepada baik itu konsultan ataupun TKPKD. Karena memang cuma itu kegiatannya. Diskusi, analisa, dan rekomendasi. Hasil dari TKPKD itu terakhir itu rekomendasi dari KPP, bukan kebijakan. Kenapa bukan kebijakan? Karena bukan membuat kebijakan. Tapi makanya setiap ada pertemuan KPP, ini punten, tolong sempatkan untuk membuat rekomendasi. Karena hanya itu yang dipakai. Rekomendasinya secara tertulis, dan itu bisa ke wali kota atau ke TKPKD. Karena kalau itu tidak dilakukan, saya yang tadi beberapa kali pertemuan, yang tadi beberapa kali kegiatan, pasti ada yang dibahas, ada yang didiskusikan, dan salah satunya juga solusi. Sehingga punten saja, barangkali bisa dibantu, apakah itu oleh teman-teman konsultan, oleh fasilitator, kalau semua orang KPP mungkin tidak sempat untuk menulis, kan hanya mencatat saja rekomendasi itu. Nah, jadi sekali lagi, setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPP tolong tercatat, karena itu akan menjadi bahan rekomendasi. Karena itu kita tidak buat kebijakan. Nah, ukuran KPP optimal atau tidak, maksimal atau tidak, memang karena cair, kita juga mengukurnya dengan hal yang sangat fleksibel. Misalkan gini, pertama sekali KPP itu diukur hanya oleh intensitas. Ukuran KPP itu hanya intensitas ukurannya. Baru kita akan ngomong kualitas. KPP itu akan optimal, maksimal, dan berkontribusi kepada Pemda kalau dia melakukan intensitas pertemuan dan kegiatan. Ukurannya itu. Karena dengan intensitas kegiatan dan pertemuan, maka akan muncul kualitas. Nah, kualitas itu rekomendasi itu salah satunya. Selain kualitas akan ikut
Karena secara personal KBP itu kan orang-orang yang berkualitas. Karena tidak mungkin ada di situ kalau tidak peduli, kan begitu. Orang tidak mungkin ada di KBP beberapa kali berpertemuan kalau tidak ada peduli. Artinya secara berkualitas sudah tidak ada masalah personal. Maka kemudian yang menjadi ukuran berikutnya adalah kualitas dari pertemuan itu. Artinya apa yang dibahas? Kalau yang dibahas kan pasti tadi tidak banyak. Itu standarnya. Tapi bagi KBP yang intensitasnya di atas rata-rata, dia tidak akan cukup siklus itu untuk dibahas. Pasti akan ada unsur-unsur lain, akan ada aspek-aspek lain, akan ada hal-hal lain yang dia bahas di situ. Dan itu bisa jadi pada bagaimana KBP memberikan rekomendasi yang akhirnya pemerintah daerah memiliki kebijakan yang hasil itu, hasil rekomendasi misalkan gini. Pemerintah daerah tidak memiliki kecenderungan terhadap bagaimana memberikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan. Kenapa tidak dilakukan? Karena dia tidak tahu siapa yang di lapangan, dia tidak tahu siapa yang di wilayah. Intensitas KBP itu sampai pada bagaimana memberikan masukan itu, Pak. Karena kan KBP itu kalau bisa menghimpun apa yang ada di tingkat kelurahan dan mendiskusikan di tingkat kota, kemudian memberikan rekomendasi yang mempengaruhi pada kebijakan, itu di situ ukurannya. Nah, karena itu sulit mengukurnya, maka kemudian penilaian kita lebih pada bagaimana intensitas KBP pada saat melakukan pertemuan. Karena pasti kalau KBP-nya sering bertemu, pasti. Kalau KBP begitu, kalau DKM kan lain. Kalau fasilitator sering bertemu, misalkan belum tentu ada hasilnya. Tapi kalau KBP beda. Kalau KBP, karena memang orang-orang yang memiliki nilai lebih dalam hal kepedulian, pasti ada hasilnya. Karena mempertemukan orang profesional, mempertemukan orang yang sibuk, itu tidak mudah. Maka ukurannya sederhana bagi KBP yang cair itu. Semakin banyak dia intent, maka nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat kota kabupaten lain, misalkan bukan Banten di mana, yang tidak pernah satu kali pun pertemuan KBP, dewasaan. Jangankan rekomendasi, jangankan perubahan kebijakan, KBP-nya saja tidak tahu siapa koordinator yang bicara. Barangkali itu Pak, tapi terima kasih. Ini menjadi masukan buat kami bahwa ternyata ya Tangsel memberikan warna di Banten dan di situ juga kan di peringkat 15. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bagja. Jadi kalau tadi yang ditanyakan oleh Pak Jody terkait Kalau ukur, ya sejauh mana parameter kita bisa melakukan atau ada maksimalitas, kuantitas atau bagaimana caranya. Kalau menurut hemat saya Pak Jody, partisipasi KBP selama ini belum runtuh, dunia ini belum siapa, tentu kita akan lakukan partisipasi memberikan kontribusi pemikirannya itu. Jadi tidak dalam posisi untuk debatable karena waktu ini Pak, waktu di atas kopi ini sudah menunggu ini bukan saya mau satu konkretnya seperti apa gitu. Jadi kita kan bicara masalah apa yang mau kita kerjakan ke depan. Kalau kita hanya know-how maksudnya apa, hanya di awal-awal, kalau kita di China oke lah. Tapi ini harus ada progres yang jelas. Maka tadi disampaikan bahwa tahun 2014 itu kita mungkin mau dilepas begitu saja oleh pemerintah. Jadi kita, ya kalau bisa dibilang kita, ya ada yang bilang kita lu aja kali tidak seperti itu. Maksudnya ini kita kan harus mempersiapkan itu di tahun 2014. Sampai sejauh mana peran serta kita untuk memberikan masukan-masukan seperti itu. Kalau memang ada terobosan-terobosan yang mau disampaikan, nah itu artinya kita yang dari godok. Jadi sekarang 2014 tinggal 3 bulan lagi, apalagi mungkin dari teman-teman kita yang disebutkan oleh politik
Nggak kepikir itu namanya KBP, berarti bukan orang Ya. politik. Oke. Jadi ini Pak Dodi. Ya. Di remaja Puring 2 bulan yang lalu ada sosialisasi tentang roadmap PNPM perkotaan, roadmap peta berjalan. Jadi program PNPM ke depan, Pak ya. Nah, yang dimana di situ disosialisasikan akan ada alih fungsi pengelolaan PNPM ke pemerintah kota Tangerang Selatan, Pak ya. Nah ini kalau bicara masalah konkretnya, konkret programnya apa, konkret buat KBP-nya? Konkret buat KBP untuk bisa masuk ke dalam program. Oh, ini harus ada definisi. Ya. Ada kita harus pilih. Baik ya, 2 menit kan bisa jelaskan, nanti kalau nggak puas nanti Dr. Romi setengah kamar di luar. Terima kasih. Memang itu Pak, saya lupa diingatkan. Terima kasih memang. Jadi stressing point KBP itu supaya bisa ikut sama-sama dengan pemerintah daerah itu tolong, ini karena tidak semua Pak, tidak semua kota kabupaten KBP masuk di TKPKD. Kenapa? KBP saat ini cair dan hanya rekomendasi selesai. Nah harapan kami di TKPKD itu kan ada 3 atau 4 klaster. Klaster kedua itu klaster pemberdayaan. Nah klaster pemberdayaan itulah yang tolong slotnya KBP ada di situ. Kenapa harus slotnya ada di situ? TKPKD itu dijamin oleh undang-undang. TKPKD itu di-SK-kan oleh wali kota. Dan TKPKD lah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah yang legal membuat kebijakan pada akhirnya. Karena dia akan menghimpun, menyusun dan mengkoleksi, juga melakukan monitoring terhadap seluruh penanggulangan kemiskinan di tiap-tiap SKPD di kota ini. Nah maka kalau tidak masuk ke situ repot, gitu. Makanya kemudian dengan proses pendekatan ini TKPKD masuk di situ di slotnya. Jadi yang masuk di situ bukan koordinator TKPKD dan bukan koordinator KBP, tapi komunitas belajar perkotaannya. Artinya akan ada beberapa orang di situ, tidak mungkin semua orang di situ. Tapi dari situ pasti dari KBP ini dibawa ke situ, orangnya juga di situ, kemudian ke sini lagi. Itulah yang dari rekomendasi menjadi sebuah kebijakan dan KBP menjadi legal adanya terwakili di situ, karena ini jujur saja belum semua kota kabupaten yang memasukkan KBP dalam TKPKD. Tapi terima kasih Pak, memang kita diingatkan paling tidak juga itu menjadi PR kita. Ya. Baik, ya. Terima kasih Kang Bahtiar. Memang di KBP ada 7 orang yang kritiknya nih kayak Pak Jody Pak. Ini yang 1 ini, belum yang 6 kalau sudah bicara 24 jam tidak tuntas. Jadi terima kasih Pak Jody akan masukannya dan Kang Bahtiar atas apa yang sudah kita sampaikan. Percayalah kita akan selalu ketemu Pak Jody, karena kita sudah lama nggak ketemu sambil kangen-kangenan dengan pemikirannya itu kan. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kepada Ibu dari Sejauka, Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Kita akan tetap kumpul, beristirahat, mikirin orang miskin. Mudah-mudahan apa yang kita dapat kelak nanti kita dapat senyum dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Jangan kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Bapak dan Ibu di atas sudah ada kopi teh hangat untuk